Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 218-222 Bab 218. Saat Fendi Zanders sedang mengobrol dengan Yiyun, Mina di ruang siaran langsung juga mengobrol dengan pembawa acara wanita lainnya. PK bersama Mina adalah seorang gadis dengan penampilan menawan dan bertubuh hot bernama Qian Qian. Qian Qian mengenakan seragam pramugari China Southern Airlines yang seksi, dengan riasan tebal di wajahnya, memberinya kesan seorang gadis yang duduk di bar, setiap kerutan dan senyumannya menunjukkan rasa prostitusi. Halo, saudari Mina. Qian Qian berinisiatif untuk menyapa Mina. Halo. Mina selalu bersikap sangat dingin, jadi dia menjawab dengan kosong. Setelah melihat ekspresi acuh tak acuh Mina, Qian Qian merasa sedikit tidak senang, dan diam-diam menghela nafas, bukankah dia hanya seorang gadis bau yang terkenal tidur dengan tiran lokal? Apa yang harus berpura-pura? Sekarang para tiran lokal telah melarikan diri olehmu, apa yang membuatmu sombong? Meskipun Qian Qian berpikir begitu dalam hatinya, dia berkata dengan senyuman di mulutnya, Saudari Mina, kamu sangat cantik malam ini, tidak heran ada begitu banyak tiran lokal yang memberimu hadiah, kamu harus berbelas kasihan nanti. Mina bukan orang idiot, jadi dia bisa mengerti arti kata-kata Qian Qian, jadi dia tidak bisa menahan cibiran dingin, kamu juga sangat kuat, kudengar kamu sepertinya berumur hampir 30 tahun, kan? Begitulah terawat dengan baik, sepertinya usianya baru 20 tahun. Kamu. Setelah mendengar kata-kata Mina, ekspresi Qian Qian segera berubah, dan dia membuka mulutnya untuk melawan. Tapi dia tiba-tiba berpikir bahwa ini adalah ruang siaran langsung, dan dia tidak bisa bersumpah terlalu banyak, jadi Qian Qian menahan napas. Tunggu nona tuaku dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu nanti, dasar bocah nakal yang tak tahu malu. Qian Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. PK dimulai. Pada saat ini, beberapa karakter besar tiba-tiba muncul di ruang siaran langsung. Hitung mundur 30 menit menyusul. Jika saat ini tiba, PK antara Mina dan Qian Qian bisa dianggap resmi dimulai. Setelah PK resmi dimulai, lawan Mina, Qian Qian, sepertinya telah berubah dalam sekejap, dan dia berteriak ke arah kamera dengan hati-hati, suami dan saudara laki-lakiku, aku akan menari untukmu dulu. Jika menurutmu tariannya bagus, beri aku lebih banyak hadiah. Qian Qian, terima kasih para suami sebelumnya. Setelah mengatakan ini, Qian Qian langsung berdiri, lalu mulai memutar pantatnya ke arah kamera. Meski tarian Qian Qian sangat biasa, namun sosoknya masih sangat bagus, apalagi saat ini Qian Qian mengenakan seragam pramugari, yang menambah sedikit pesona tersendiri pada dirinya, dan hati orang-orang yang menonton pun berdebar kencang. Apalagi saat Qian Qian sedang menari, ia akan memutar pantat bulatnya dari waktu ke waktu dan melakukan beberapa gerakan menggoda, yang langsung membuat para netizen terpana. Saya saudara pertama yang memberi Qian Qian 100 bakso ikan. Berikan 50 sirip hiu kepada Qian Qian 18 kali malam ini. Masa lalu telah diberikan kepada Qian Qian 10 cincin keberuntungan dengan angin. Hanya saja harga oleh-oleh tersebut tidak terlalu mahal, paling banyak 10 atau 20 dolar. Lihatlah Mina lagi. Mina sudah duduk di tempat yang sama sejak PK, dan tidak pernah berinisiatif meminta hadiah apapun kepada penonton, namun popularitasnya masih sangat tinggi, dan hadiahnya banyak. Perwakilan sekolah dasar memberi Mina 50 roket. Naik gunung untuk melawan harimau dan berikan Mina sebuah pesawat luar angkasa. Aku bukan gadis cantik yang memberi Mina 10 roket super. Rentetan seperti ini melintas di layar Mina dari waktu ke waktu. Meskipun Mina tidak menerima banyak hadiah di sini, kebanyakan hadiah bernilai lebih dari 100 yuan, jadi bilah kemajuan pemberian tip Mina dengan cepat melampaui bilah kemajuan pemberian tip Qian Qian. Setelah Fendi Zanders melihat nama-nama netizen tersebut, ia hanya bisa tersenyum kecil, karena ketika Fendi Zanders pergi ke ruang siaran langsung Mina, orang-orang ini sering menyapa Fendi Zanders, dan Fendi Zanders masih memiliki sedikit kesan terhadap mereka. Qian Qian melirik ke layar tanpa sadar, dan menemukan bahwa dia telah menari untuk waktu yang lama, tetapi bilah kemajuan hadiahnya hanya kurang dari 5%. Dan Mina duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan secara tak terduga menerima ribuan hadiah. Oh, aku menari begitu keras hingga keringat keluar, jadi aku menerima hadiah sekecil itu. Lupakan, berhenti menari. Qian Qian mencibir mulut kecilnya dan duduk kembali di kursi untuk beristirahat. Mengapa pembawa acara tidak berhenti menari? Ya, teruslah menari, kami akan memberimu hadiah. Setelah melihat Qian Qian berhenti, netizen mulai mengirimkan serangan. Lompatan macam apa? Itu hanya bakso ikan dan sirip hiu, bahkan roket pun tidak. Jangan lompat, jawab Qian Qian dengan mulut kecilnya yang melengkung. Pembawa acara terus menari, aku akan memberimu hadiah. Iya, ayo kita sikat bersama-sama, dan seluruh gajiku bulan ini akan digunakan untuk memberikan hadiah untukmu. Teman-teman air terus berteriak. Huff. Apa gunanya hadiah kecilmu? Semuanya bernilai beberapa dolar. Lihat saja. Ada ratusan hadiah.
Bagaimana kalian membandingkannya dengan yang lain? Aku masih tidak mau menari, cari saja pembawa acara lain yang harus ditonton. Qian tampak sedikit marah saat ini, dan mengatakan sesuatu sambil mendengus dingin. Bagaimana kamu membicarakan jangkar ini? Siapa yang kamu bicarakan tentang menjadi seorang yang brengsek? Ya, menurutmu siapa yang brengsek itu? Pembawa berita sampah, jangan ditonton, pergi ke seberang untuk mengumpulkan hadiah. Ya, saudara-saudara, mari kita sikat di sisi yang berlawanan. Kata-kata Qian menimbulkan kemarahan publik dalam sekejap, dan semua penonton berlari ke ruang siaran langsung Mina dalam sekejap. Hal ini pun menyebabkan popularitas siaran langsung Mina ke level yang lebih tinggi. Di sisi lain, Qian tampak cuek, seolah tak punya penyesalan sedikit pun atas kepergian penonton tersebut. Apakah wanita ini sakit jiwa? Lumayan kalau orang lain memberinya hadiah, kenapa kamu masih tidak suka dengan hadiah kecil yang diberikan orang lain? Fendi Zanders bergumam dengan nada bingung. Aku sama sekali tidak peduli dengan penonton bodoh ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia tidak boleh kalah hari ini, jadi dia tidak akan memanjakan mereka. Kata Yi Yun ringan. Dia hanya menerima hadiah yang nilainya total kurang dari 100 yuan, dan hadiah Mina hampir 10.000 yuan. Mengapa dia tidak bisa kalah? Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Kamu akan tahu nanti. Jawab Yi Yun ringan. Fendi Zanders membeku sesaat, lalu terus menatap layar. Dalam sekejap mata, 20 menit berlalu. Mina menerima hadiah hampir 20.000 yuan, sedangkan hadiah Qian masih sekitar 100 yuan. Tapi Qian sama sekali tidak terburu-buru, dia hanya duduk di sana dan bermain dengan ponselnya. Dibandingkan dengan orang sebelumnya yang berusaha keras untuk mendapatkan hadiah, dia terlihat seperti orang yang berbeda. Pemirsa yang terhormat, terima kasih banyak atas dukungan Anda kepada saya, tidak peduli apakah Anda dapat memberi saya hadiah, saya sangat bersyukur Anda dapat datang ke ruang siaran langsung saya, tetapi tidak mudah bagi semua orang untuk menghasilkan uang, jadi Anda harus berhenti menggunakannya. Mina melihat bilah kemajuan tipnya hampir menekan bilah kemajuan Qian, jadi dia merasa dia pasti menang hari ini, jadi tidak perlu membiarkan netizen di ruang siaran langsung terus mengeluarkan uang. Pembawa beritanya sangat baik hati, acungkan jempolnya. Ya, aku benar-benar tersentuh, jauh lebih baik daripada wanita jalang bodoh di seberang sana. Tidak, meskipun aku makan kotoran bulan ini, aku akan memberimu hadiah. Setelah mendengar perkataan Mina, penonton di ruang siaran langsung tidak hanya tidak berniat untuk berhenti, tapi menjadi semakin heboh, dan hadiahnya mulai bertambah banyak. Sekelompok idiot. Setelah Qian melihat layar peluru di ruang siaran langsung Mina, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Bab 219. 5 menit terakhir hitungan mundur. Pada saat ini, beberapa karakter besar muncul lagi di atas ruang siaran langsung. Hitung mundur telah resmi dimulai. Biarkan kamu mengatakan bahwa kami ini brengsek, apakah kamu tercengang sekarang? Benar, pembawa berita berkualitas rendah seperti itu tidak layak untuk ditonton oleh siapapun. Mari kita lihat apakah kamu masih berani menyapa penonton, Dewi Mina jauh lebih kuat darimu. Penonton di ruang siaran langsung merasa Mina pasti menang hari ini, jadi mereka semua mulai memasang bullet screen untuk mengejek Qian. Setelah Qian melihat layar peluru ini, dia masih terlihat jijik, dan berkata dengan mulut melengkung, kamu tidak benar-benar berpikir Mina bisa mengalahkanku, kan? Hanya mengandalkan kamu bajingan untuk mengalahkanku. Jangan, Anda bercanda dengan saya di sini, Anda harus segera kembali ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata. Bagaimanapun, semuanya sudah sampai pada titik ini, dan nada suara Qian menjadi lebih pahit. Kamu akan kalah, dan kamu masih sombong terhadap ibumu. Ya, kamu berpura-pura apa di sini? Mari kita lihat bagaimana kamu menangis nanti. Ketika netizen mendengar perkataan Qian, mereka langsung menjadi emosional dan mulai mengumpat. Tetapi setelah mengutuk beberapa kata, mereka tiba-tiba menemukan bahwa bilah kemajuan hadiah Mina telah hilang semuanya. Dalam waktu kurang dari 2 detik, bilah kemajuan tip Mina dihancurkan oleh bilah kemajuan Qian. Apa yang terjadi? Apakah sistemnya tidak berfungsi? Mengapa bilah kemajuan Mina semakin kecil? Ketika penonton di ruang siaran langsung melihat bilah kemajuan hadiah yang mewakili Mina menghilang, mereka semua tercengang, dengan ekspresi sangat bingung di wajah mereka. Mereka mulai melancarkan serangan di ruang siaran langsung satu demi satu, dan Mina sendiri bingung. Ini pasti ada masalah dengan sistemnya, kan? Pasti ada yang salah dengan sistemnya, Qian tidak punya siapapun yang memberi penghargaan padanya, bagaimana bisa popularitasnya tiba-tiba meningkat begitu pesat? Qian ini benar-benar tercela. Dia memenangkan permainan sedemikian rupa tanpa menerima hadiah. Dia benar-benar tidak tahu malu. Netizen mulai berteriak dan mengumpat. Lagi pula, kata-kata yang diucapkan Qian kepada mereka sebelumnya benar-benar jelek, dan tidak ada yang menyangka Qian akan memenangkan pertandingan hari ini sama sekali. Dan Mina melihat layar komputernya dengan ekspresi bingung di wajahnya, karena dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Meski netizen mengatakan itu adalah masalah sistem, Mina merasa platform sebesar Shark Life tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu. Bagaimana kabarnya? Fendi Zanders menoleh ke Yi Yun dan bertanya. Apalagi yang mungkin terjadi, pasti tiran lokal yang dipanggil oleh Qian Qian mulai menawarkan hadiah. Jawab Yi Yun dengan santai. Seseorang memberi hadiah pada Qian Qian. Setelah mendengar ini, Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat layar komputer. Panggil aku saudara Hai untuk memberi Qian Qian 100 roket super. Pemuda nomor 1 di ibu kota memberi Qian Qian 10 pesawat luar angkasa. Saya bukan generasi kedua yang kaya yang memberi Qian Qian 10 roket super. Karena penundaan jaringan, rentetan pemberian hadiah kepada Qian Qian sebelumnya muncul saat ini. Ketika netizen di ruang siaran langsung melihat layar peluru ini, mereka semua tercengang. Tahukah Anda, roket super setara dengan 1000 yuan dalam mata uang Huaxia. Saudara Hai di ruang siaran langsung Qian Qian baru saja melemparkan 100 roket super sekaligus, yang setara dengan 100.000 yuan. Itu sebabnya bilah kemajuan tip Qian Qian akan langsung menghancurkan bilah kemajuan Mina. Dan saudara Hai itu sepertinya tidak memiliki niat untuk berhenti sama sekali, dan terus memberikan hadiah untuk Qian Qian. Panggil aku saudara Hai untuk memberi Qian Qian 10 roket super. Panggil aku saudara Hai untuk memberi Qian Qian 20 roket super. Rentetan seperti ini terus muncul di ruang siaran langsung Qian Qian. Dan penonton di ruang siaran langsung Mina semuanya tercengang saat ini. Lagi pula, biayanya 100.000 yuan ketika mereka bergerak, dan masing-masing dari mereka hanya dapat menghabiskan paling banyak beberapa ratus yuan, jadi mereka sama sekali bukan lawan dari tiran lokal. Biarpun aku makan kotoran bulan ini, aku akan membantu Dewi Mina menang. Ya, saudara-saudara, cepat ambil hadiahnya, dan bunuh Qian Qian ini. Cepat dan isi daya, kita punya banyak orang, kita pasti bisa membantu Dewi Mina memenangkan permainan. Penonton di ruang siaran langsung Mina tampak sedikit tidak yakin, dan mulai mengumpulkan beberapa hadiah kecil satu demi satu, namun efeknya masih belum terlalu terlihat. Semuanya, berhentilah menggesek. Tidak mudah bagimu untuk mendapatkan uang. Paling buruk, aku akan mengaku kalah di pertandingan hari ini. Faktanya, Mina tidak terlalu ingin menang, lagi pula ini hanyalah cara platform siaran langsung menghasilkan uang. Maka ketika ia melihat tiran lokal di seberang mulai menunjukkan kekuatan, ia mulai mengimbau para netizen tersebut untuk tidak terus membeli oleh-oleh. 2 menit berlalu. Nilai tip Qian Qian telah melampaui 500.000, dan Mina juga telah mencapai 100.000 dengan dukungan dari netizen. Aku tidak menyangka Mina akan menerima hadiah 100.000 hari ini, sungguh luar biasa. Yi Yun melihat ke layar komputer dan menghela nafas pelan. Sepertinya kamu sudah tahu dari awal kalau Mina akan kalah, bagaimana kamu tahu? Fendi Zanders ragu sejenak, lalu menoleh ke Yi Yun dan bertanya. Qian Qian ini bisa dibilang sebagai pembawa berita lapis kedua di siaran langsung Douxia. Meski dia tidak memiliki banyak penggemar, semua pembawa berita di platform ini mengenalnya, karena pacarnya adalah generasi kedua yang kaya, yaitu kakak Hai, jadi selama itu di akhir saat ini, pacarnya pasti akan keluar dan membantunya memenangkan permainan. Kata Yi Yun perlahan. Hehe. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum, lalu berkata dengan ringan, karena orang itu adalah pacarnya, kenapa kamu tidak memberinya uang saja? Mengapa repot-repot datang ke platform untuk membeli hadiah? Pada akhirnya, bukankah Anda harus meminta platform untuk menarik uang? Menjadi apa yang Anda tahu? Yi Yun menatap Fendi Zanders sekilas, lalu melanjutkan menjelaskan, jika Qian Qian bisa masuk 3 besar dalam kompetisi PK ini, platform akan mengembalikan 100% dari semua hadiah yang dia terima selama periode ini, dan tidak apa-apa. Dapatkan bonus 1 juta, artinya selama Anda cukup kaya, Anda dapat membelanjakan sebanyak yang Anda mau, selama Anda masuk 3 besar, Anda tidak hanya tidak akan kehilangan uang, tetapi Anda juga dapat menghasilkan uang. Sial, ada rutinitas seperti itu. Fendi Zanders tampak sedikit terdiam. Itu tidak benar, kami memiliki banyak rutinitas di dunia siaran langsung. Jawab Yi Yun ringan. Lalu jika Anda mengembalikan 100% uang hadiah, bagaimana platform ini akan menghasilkan uang? Fendi Zanders tertegun sejenak dan terus bertanya. Apakah kamu bodoh? Yi Yun memutar matanya ke arah Fendi Zanders, lalu mencibir mulutnya dan berkata, hanya 3 jangkar teratas yang bisa mendapatkan 100% uang hadiah, dan sebagian besar jangkar yang tersisa akan ditarik oleh platform, dan masih ada beberapa hadiah tuan rumah akan disita oleh platform, jadi platform hanya bisa mengandalkan uang jangkar ini. Saya mengerti. Fendi Zanders mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Jika Yi Yun tidak menjelaskan hal ini kepadanya hari ini, Fendi Zanders benar-benar tidak tahu bahwa masih ada banyak cara dalam industri siaran langsung. Saat Fendi Zanders sedang berbicara dengan Yi Yun, pertandingan antara Mina dan Qian Qian hanya tersisa kurang dari 3 menit. Mina merasa meski kalah hari ini, sebenarnya itu bukan masalah besar. Bukankah itu hanya kekalahan uang hadiah bulan?
Terakhir kali Fendi Zanders memberi tip beberapa juta di ruang siaran langsungnya, dan sekarang dia tidak kekurangan uang untuk dibelanjakan, jadi dia mulai melarang pemirsa di ruang siaran langsung untuk membeli hadiah lagi. Sister Mina, kamu sepertinya kalah ya. Mengapa Anda tidak membiarkan taipan lokal Anda Yilan Tingfeng keluar untuk memberikan hadiah? Melihat dia akan menang, Qian bertanya pada Mina dengan ekspresi sangat bangga. Mina tercengang saat mendengar kata-kata Qian. Haha, mungkin kamu tidak tahu. Mina mengirim tiran lokal di ruang siaran langsungnya ke kantor polisi. Wanita ini sangat kejam. Dia mengambil uang Yilan Tingfeng, dan tidak apa-apa jika dia tidak tidur bersamanya. Dia bahkan menelepon polisi dan mengatakan bahwa dia ingin memperkosamu. Aku belum pernah melihat pembawa berita sepertimu. Iya, biasanya aku terlihat menyendiri, tapi sebenarnya aku adalah seorang wanita jalang teh hijau. Apa kamu tidak merasa jijik jika masih melihat orang seperti ini? Para tiran lokal yang sebelumnya membelikan hadiah untuk Qian juga berlari ke ruang siaran langsung Mina dan mulai mengejek Mina dengan serangan bertubi-tubi. Kamu tidak memiliki Yilan Tingfeng di sini, siapa kamu? Betapa tidak tahu malunya kamu ingin memenangkan istriku, aku akan mengirimimu amplop merah, kata Sandy. Setelah Haige selesai memposting rentetan ini, dia langsung mengirimkan amplop merah dengan password 8888. Dan password untuk amplop merah tersebut adalah pelacur teh hijau. Namun seluruh netizen yang mengirimkan 3 kata tersebut bisa membagikan amplop merah ini. Maka dalam sekejap, ruang siaran langsung Mina diliputi oleh kata-kata pelacur teh hijau. Bab 220. Saat Mina melihat tulisan Green Tea Beach di seluruh layar komputernya, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Awalnya, dia sudah berencana untuk menyerah dalam kompetisi ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan tetap tidak kenal lelah dan menggunakan metode kejam seperti itu untuk menyerangnya. Mina tidak bisa menahan diri, dan air mata mulai mengalir di matanya. Dan para penonton yang mendukung Mina tidak ada hubungannya saat ini, karena kakak Hai terlalu kaya, dan mereka sama sekali bukan tandingan kakak Hai. Alangkah baiknya jika aku bersandar di pagar dan mendengarkan Feng. Benar, jika Yilan Tingfeng ada di sini, kelompok orang ini tidak akan berani menjadi sombong. Entah siapa yang memulainya, penonton di ruang siaran langsung mulai dengan panik menggeser kata Yilan Tingfeng. Dalam sekejap, Yilan Tingfeng menekan kata pelacur teh hijau. Fendi Zanders menatap layar komputer tanpa ekspresi, dengan sedikit kemarahan di matanya. Bersandarlah di pagar dan dengarkan Maple. Bersandarlah di pagar dan dengarkan Maple. Bersandarlah di pagar dan dengarkan Maple. Netizen mulai menggesek layar di ruang siaran langsung Mina, dan kata-kata Yilan Tingfeng terus bergulir di layar. Para penonton yang mendukung Mina mengetahui bahwa hanya kemunculan Yilan Tingfeng saat ini yang dapat membantu Mina menyelesaikan pembalikan. Apa yang kamu bicarakan tentang Yilan Tingfeng? Yilan Tingfeng telah dikirim ke kantor polisi oleh wanita jalang teh hijau ini. Saudaraku, aku akan mengirim amplop merah lagi dengan kata sandi untuk membunuh sekelompok anjing yang menjilati ini. Setelah Haige selesai memposting rentetan ini, dia langsung mengirimkan amplop merah dengan kata sandi 18.880. Dan password amplop merahnya masih kata pelacur teh hijau. Untuk sementara, wanita jalang teh hijau dan Yilan Tingfeng sedang sibuk-sibuknya. Dan Mina tidak tahu apakah itu karena terharu oleh penonton tersebut, atau karena popularitas orang-orang yang memarahinya, air mata terus berjatuhan, terlihat sangat menyedihkan. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke Yi Yun dan berkata, kamu ingin pergi ke kamar mandi, di mana kamar mandimu? Itu di sisi kanan koridor. Yi Yun sedang menatap layar komputer menonton pertunjukan yang bagus saat ini, jadi dia tidak menyadari ada yang tidak beres dengan wajah Fendi Zanders saat ini. Fendi Zanders awalnya tidak ingin peduli dengan Mina, lagi pula, dia bisa merasakan bahwa Mina tidak terlalu ingin memenangkan permainan ini. Tapi tak berdaya, lawannya terlalu berlebihan, tidak lebih dari memenangkan permainan dengan cara seperti itu, bahkan menghina Mina dengan soal Yilan Tingfeng, dan semuanya palsu, jadi Fendi Zanders tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Tapi karena Yi Yun duduk di sebelah Fendi Zanders, dia pasti tidak bisa memberikan hadiah kepada Mina di depan Yi Yun, jadi dia harus mencari alasan dan datang ke kamar mandi. Di sisi lain, Mina tampak sedikit tidak sanggup menanggung penghinaan pihak lain. Dan saat ini, tinggal kurang dari 1 menit lagi sebelum PK berakhir, dia merasa harus kalah hari ini, sehingga Mina berencana langsung menutup ruang siaran langsungnya. Tapi saat Mina hendak menutup ruang siaran langsung, rentetan tembakan melintas. Selamat datang Kaisar Yilan Tingfeng di ruang siaran langsung Mina. Setelah Mina melihat rentetan serangan itu, kilatan keterkejutan muncul di matanya, karena Mina sudah lama tidak melihat nama ini. Para netizen di ruang siaran langsung, setelah melihat Yilan Tingfeng masuk, mereka juga langsung mendidih. Saudara Feng ada di sini. Yilan mendengar Feng datang, pihak lain sudah mati. Yilan Tingfeng sama sekali tidak masuk penjara, orang-orang itu jelas-jelas berbicara omong kosong. Saudara Feng, cepat bunuh pihak lain. Saudara Feng, cepatlah.
Netizen mulai mengirimkan serangan dengan panik, dan Fendi Zanders langsung merasa diperlakukan seperti seorang kaisar. Mina melihat kata-kata Yilan Tingfeng dengan bodohnya. Dia awalnya mengira Yilan Tingfeng tidak akan pernah muncul di ruang siaran langsungnya lagi, tetapi dia tidak menyangka Yilan Tingfeng akan kembali lagi. Saudara Qian Hai dan yang lainnya juga sedikit tercengang saat ini. Mereka awalnya mengira Yilan Tingfeng telah dibawa ke sel oleh Mina. Tapi jika Yilan Tingfeng benar-benar dikurung, bagaimana dia bisa masuk ke ruang siaran langsung? Maaf membuat semua orang menunggu begitu lama. Setelah memasuki ruang siaran langsung, Fendi Zanders mengetik kata-kata ini perlahan. Sesaat, penonton di ruang siaran langsung Mina tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana menjawab salam ini, jadi mereka hanya bisa dengan panik mengirimkan 4 kata Yilan Tingfeng. Dalam sekejap, kastil yang megah dan indah muncul di layar, dan efeknya sangat mengejutkan. Tahukah Anda, kastil super ini adalah hadiah termahal untuk Shark Life, sebuah kastil setara dengan 20.000 koin Huaxia. Yilan Tingfeng hadiahi Mina 10 kastil super. Sebelum penonton di ruang siaran langsung dapat bereaksi, Fendi Zanders mengirimkan 10 kastil super lagi. Dalam sekejap mata, 400.000 yuan telah dikirim. Sekarang bilah kemajuan pemberian tip Mina telah melampaui Qian, dan keduanya telah memberi tip hampir 500.000 yuan. Mina menatap layar komputer dengan tidak percaya, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya sekarang. Yilan Tingfeng, kamu tidak perlu memberi hadiah lagi, kalah asal kalah, aku tidak peduli. Mina berteriak buru-buru. Tidak apa-apa, uang kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku. Fendi Zanders hanya menjawab. Penonton di ruang siaran langsung juga sangat bersemangat saat ini, ada yang memuji Fendi Zanders, sementara yang lain mulai mengejek Qian dan yang lainnya. Suamiku, mereka mengejekku, cepat beri aku hadiah. Qian tidak bisa duduk diam lagi, dan berteriak dengan semangat. Setelah Haige mendengar ini, dia mengertakkan gigi dan terus menyikat hadiah. Lagi pula, 400.000 yuan baru saja diberikan. Jika mereka kalah sekarang, semua uangnya akan sia-sia. Saudara Hai tentu saja tidak berdamai, jadi dia buru-buru memanfaatkan menit terakhir untuk membeli hadiah lagi sebesar 100.000 yuan. Namun saat hadiahnya baru saja dikirimkan, dia benar-benar tercengang. Yilan Tingfeng hadiahi Mina 100 kastil super. Melihat rentetan ini, seluruh penonton yang hadir kaget. 1. 100 kastil super. Saudara Hai menatap layar komputer dengan mata terbuka lebar, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. 100 kastil super bernilai 2 juta. Dan saudara Hai hanya menyiapkan 500.000 hari ini, dan 500.000 ini tidak berarti apa-apa dibandingkan 2 juta. Untuk sementara, bilah kemajuan tip Mina menghancurkan bilah kemajuan Qian lagi, dan mereka yang memberikan hadiah kepada Qian sebelumnya juga tercengang saat ini. Yiyun awalnya mengira pertandingan ini sudah berakhir, dan mustahil bagi Mina untuk menang melawan Qian. Namun saat dia melihat Yilan Tingfeng muncul di ruang siaran langsung Mina dan memberikan begitu banyak hadiah, dia tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Ini, bukankah Yilan Tingfeng ini sudah dikirim ke kantor polisi? Bagaimana dia masih bisa memberi hadiah? Yiyun menatap matanya yang besar dan menawan, dan menghela nafas dengan ekspresi yang luar biasa. Bab 221. Semenit kemudian, pertandingan akhirnya usai. Qian dan saudara Hai tidak pernah membayangkan bahwa pada akhirnya akan terjadi hasil seperti itu. Mereka tidak hanya gagal memenangkan kompetisi ini, tetapi mereka juga membayar lebih dari 500.000 yuan secara cuma-cuma. Qian duduk di tempat dengan tatapan tumpul, dia tidak lagi memiliki tampilan arogan seperti sebelumnya. Ini adalah tiran lokal yang sebenarnya. Ya, Yilan Tingfeng adalah seorang tiran lokal, pria macam apa itu saudara Hai? Di mana kakak Hai? Kenapa kamu tidak bicara? Terus berpura-pura. Netizen di studio Mina mulai mengejek Qian, kakak Hai dan yang lainnya. Kalian semua ingat, Mina adalah temanku Yilan Tingfeng, jika ada yang berani mengganggunya di masa depan, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Dan Fendi Zanders mengangkat telepon dan perlahan mengetik rentetan ini dan mengirimkannya. Setelah Mina melihat layar peluru yang dikirim oleh Fendi Zanders, arus hangat melonjak di hatinya, dan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya juga muncul di hatinya. Dia ingin berterima kasih kepada Yilan Tingfeng, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat Yilan Tingfeng telah keluar dari ruang siaran langsungnya. Setelah semua orang melihat Fendi Zanders keluar dari ruang siaran langsung, mereka masih mendiskusikan masalah Fendi Zanders yang menghabiskan banyak uang sekarang. Saat ini, popularitas ruang siaran langsung Mina telah melonjak hingga 5 atau 6 kali lipat dari biasanya. Dan rumor tentang Mina yang mengirim Yilan Tingfeng ke kantor polisi merugikan diri sendiri. Ditambah dengan kalimat terakhir yang ditinggalkan Fendi Zanders di ruang siaran langsung, itu dapat dianggap sepenuhnya menekan kesombongan Qian, saudara Hai, dan lainnya. Mina melihat rentetan serangan yang ditinggalkan Fendi Zanders di layar komputernya, dengan kata kebahagiaan tertulis di seluruh wajahnya.
Entah kenapa Yilan Tingfeng ini selalu bisa muncul saat dia paling membutuhkan perlindungan, dan cara Yilan Tingfeng melindunginya juga sangat sederhana, yaitu dengan mengeluarkan uang. Mendengarkan perkataan Feng sendiri dengan Yilan, uang dalam jumlah kecil ini tidak berarti apa-apa di matanya. Ketika pembawa acara Qian melihat bahwa dia telah kalah, dia buru-buru menutup ruang siaran langsung dengan putus asa, sementara Mina berterima kasih kepada penonton yang hadir dan menutup ruang siaran langsung juga. Dan Yiyun menatap layar komputer dengan mata besar berair, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Mencicit. Saat ini, Fendi Zanders membuka pintu dan masuk dari luar. Fendi Zanders, tahukah kamu siapa yang memenangkan pertandingan tadi? Setelah mendengar Fendi Zanders masuk, Yiyun segera menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya dengan penuh semangat. Siapa ini? Fendi Zanders pura-pura tidak tahu apa-apa, dan bertanya sambil tersenyum. Mina lah yang menang. Taipan lokal Yilan Tingfeng, yang baru saja menghilang untuk waktu yang lama, muncul lagi di ruang siaran langsungnya, dan bahkan menghadiahinya lebih dari 2 juta yuan. Bukankah itu terlalu kaya? Teriak Yiyun dengan penuh semangat. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Yiyun, dia tidak bisa menahan tawa, lalu berkata dengan lembut, bukankah kamu mengatakan bahwa Yilan Tingfeng telah dikirim ke kantor polisi? Mungkin beritaku salah. Lagi pula, aku juga mendengarnya dari desas-desus. Wajar kalau beritanya salah. Jawab Yiyun dengan ekspresi agak malu. Jika kalian tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, jangan bergosip, ada beberapa hal yang disalahartikan oleh kalian. Kata Fendi Zanders lembut. Hei, apakah kamu mendidikku, kakak? Yiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, biar ku beritahu, bahkan jika Mina tidak mengirim Yilan Tingfeng ke kantor polisi, maka hubungan mereka berdua pasti tidak normal. Menurutku Mina ini seharusnya diurus oleh Yilan Tingfeng. Siapa yang kamu dengarkan? Fendi Zanders bertanya dengan ekspresi patah. Bukankah ini sudah jelas? Siapa lagi yang harus aku dengarkan? Jika Mina itu tidak dirawat oleh Yilan Tingfeng, mengapa mereka memberinya begitu banyak hadiah? Harganya 2 juta yuan, tidak apa-apa. Aku membeli sebuah suite di Jiangcheng, saudari, kapan aku akan dirawat oleh tiran lokal seperti itu? Yiyun menghela nafas pelan, lalu bangkit dan berbaring di tempat tidur, menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders dan berkata, Fendi Zanders kecil, saudari, jika aku bisa dirawat oleh tiran lokal seperti itu, aku tidak akan melakukannya. Perlu melakukan siaran langsung. Saat itu, aku akan mengeluarkan sejumlah uang untuk menjagamu, bagaimana menurutmu? Tidak begitu bagus. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Cih, kamu tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan yang diberikan kepadamu. Bisa dirawat oleh wanita cantik seperti aku dan adikku adalah berkah yang kamu kembangkan di kehidupan sebelumnya, dan kamu masih memaksakan segalanya. Di sini, Yiyun tidak bisa menahan tatapan kosong pada Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, ngomong-ngomong, Fendi Zanders kecil, siapa tunanganmu itu? Tunanganku. Sebelum Fendi Zanders selesai berbicara, ponsel Yiyun tiba-tiba berdering. Yiyun buru-buru mengangkat ponselnya dan menyambungkan panggilan, lalu berkata sambil tersenyum, Saudari Zhao, ada apa? Xiao Yun, sebentar lagi ini akan menjadi pertandinganmu. Lawanmu kali ini adalah Wang Peipei, yang berada di peringkat 5 besar siaran Shark Live kami. Wang Peipei memiliki beberapa tiran lokal di belakangnya. Kudengar dia sepertinya membidik untuk tempat pertama kali ini. Ya, kamu harus menganggapnya serius. Wanita di ujung telepon itu memerintahkan dengan lembut. Karena Wang Peipei sangat kuat, aku akan menyerah saja. Jawab Yiyun linglung, lalu langsung menutup telepon. Apa yang salah? Setelah Fendi Zanders melihat Yiyun menutup telepon, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Bukan apa-apa, hanya saja manajer ingin aku memperlakukan pertandingan hari ini dengan baik. Pihak lain tampaknya menjadi 5 pembawa acara teratas siaran langsung Dousha, dan ada beberapa tiran lokal di belakangnya untuk membantu, tapi aku baru saja datang ke Dousha siaran langsung selama beberapa hari. Tidak banyak, dan saya tidak memiliki pahlawan seperti Yilan Tingfeng untuk membantu saya yakin saya tidak bisa mengalahkannya, jadi sebaiknya saya menyerah saja dalam pertandingan ini. Yiyun berkata dengan nada yang sangat santai. Jika kamu menyerah, tidakkah kamu akan mendapatkan hadiah uang? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Saya tidak peduli tentang memberi uang, saudari, dan kompetisi PK yang diadakan oleh Shark tinggal potong daun bawang saja penggunanya. Saya tidak ingin menipu penggemar uang saya. Yiyun berkata kepada Fendi Zanders dengan wajah serius. Bukankah kamu membuat siaran langsung hanya untuk menipu penggemar uang? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menghasilkan uang? Fendi Zanders bertanya pada Yiyun dengan ekspresi bingung. Aku berbeda dari pembawa berita itu. Untuk merekrut saya, Dousha Live memberi saya banyak uang penandatanganan, dan berjanji akan membuatkan web drama untuk saya dan membiarkan saya menjadi pahlawannya. Saya melihat mereka membuat syarat seperti itu, jadi saya setuju untuk beralih dari Douyin ke Dousha. Yiyun memandang Fendi Zanders dan terus menjelaskan.
Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Saya ingin menjadi aktor sejak saya masih kecil, tetapi kondisi keluarga saya terbatas dan tidak mungkin bagi saya untuk bersekolah di sekolah seni. Itu sebabnya saya ingin menjadi selebriti internet. Saya akan memasuki lingkaran bisnis pertunjukan ketika saya menjadi terkenal. Yiyun tersenyum, lalu memandang Fendi Zanders dan berkata, kali ini, siaran langsung Dousa menawarkan kondisi seperti itu, dan juga memberi saya banyak uang. Tentu saja, saya tidak punya alasan untuk menolaknya, jadi saya datang ke Dousa untuk melakukan siaran langsung. Tanda seru petik 2. Jika Anda ingin menjadi seorang aktor, saya kebetulan mengenal bos beberapa perusahaan film dan televisi, jadi saya bisa memperkenalkan Anda. Melihat ekspresi serius Yiyun, Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan lembut kepada Yiyun. Ketika Fendi Zanders mendengarkan perkenalan Fang Zihua tentang propertinya, dia mengetahui bahwa ada beberapa perusahaan film dan televisi besar di Tiongkok yang memiliki sahamnya sendiri, dan bahwa Yiyun adalah seorang gadis dewasa dengan jumlah penggemar yang sangat banyak. Sumber daya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membuat Yiyun populer. Setelah Yiyun mendengar perkataan Fendi Zanders, dia tertegun dan menatap Fendi Zanders dengan tidak percaya. Bab 222. Setelah Yiyun mendengar bahwa Fendi Zanders ingin memperkenalkan dirinya kepada bos perusahaan film dan televisi, dia tertegun, dan kemudian menatap Fendi Zanders dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Fendi Zanders sedikit malu dengan penampilan Yiyun, dan bertanya dengan lembut. Tadi kamu bilang ingin memperkenalkan bos perusahaan film dan televisi itu kepadaku, kan? Yiyun bertanya balik dengan ekspresi bersemangat. Ya, ada apa? Fendi Zanders sedikit mengangguk. Yiyun ragu-ragu sejenak, lalu mencibir mulut kecilnya dan berkata, sebaiknya kamu berhenti membual padaku, kamu adalah murid yang malang, bos macam apa yang bisa kamu kenal. Dan bahkan jika kamu melakukannya, itu adalah mungkin hanya beberapa orang yang berpikir tentang cara menyelinap masuk setiap hari. Seorang mesum tua yang mengatur bintang wanita, aku tidak akan pergi dengan saudara perempuanku. Dahi. Ketika Fendi Zanders mendengar kata-kata Yiyun, sebuah jejak rasa malu muncul di matanya. Lagi pula, Yiyun tidak mengetahui identitas Fendi Zanders sekarang, jadi wajar jika dia tidak mempercayai apa yang dikatakan Fendi Zanders sekarang. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Saat ini, pemikiran Fendi Zanders sangat sederhana. Karena Yiyun tidak percaya padanya, dan Fendi Zanders tidak ingin mengungkapkan identitasnya, akan lebih baik membiarkan bos menghubungi Yiyun secara pribadi. Ini akan menghemat banyak uang. Masalah. Adikku tidak mengatakan bahwa aku tidak mempercayaimu, hanya saja industri hiburan adalah industri yang campur aduk. Adikku khawatir kamu akan bertemu dengan beberapa pembohong, dan bahkan jika kamu benar-benar mengenal bos dari beberapa film dan televisi. Perusahaan, mengapa mereka membiarkan saya berakting dalam drama mereka? Kecuali Anda adalah bos mereka, mereka mungkin akan memberi Anda wajah, jika tidak, mereka tidak perlu menggunakan saya. Yiyun mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fendi Zanders, dan menghibur Fendi Zanders sambil tersenyum. Tidak peduli apa, Fendi Zanders hanya mengatakan bahwa dia ingin membantu Yiyun, dan Yiyun sangat tersentuh hatinya. Tapi Fendi Zanders menatap Yiyun, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, kamu benar sekali, saya adalah bos dari perusahaan film dan televisi itu, siapapun yang saya ingin menjadi wanita nomor 1, orang-orang itu tidak boleh berani menolak. Hanya saja Fendi Zanders hanya bisa mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya, dan dia pasti tidak akan mengucapkannya dari mulutnya. Berdengung. Saat ini, sebuah pesan muncul di ponsel Yiyun untuk mengingatkannya bahwa platform Shark Fighting memberitahu Yiyun bahwa kompetisi telah dimulai. Yiyun berjalan perlahan ke komputer dan membuka antarmuka kompetisi PK, tapi tidak memasuki ruang siaran langsungnya. Jadi saat ini hanya ada satu jangkar wanita di antarmuka PK, sedangkan layar Yiyun gelap gulita. Lawan Yiyun kali ini adalah Wang Peipei, yang merupakan 5 besar pembawa berita Shark Fighting. Tidak peduli dari segi sosok atau penampilan, itu tidak sebanding dengan jangkar kecil seperti Qian, Wang Peipei terlihat sangat manis dan bernyanyi dengan sangat baik. Banyak juga berita tentang pembawa berita wanita ini di internet. PK resmi dimulai. Saat ini, beberapa karakter besar tiba-tiba muncul di ruang siaran langsung. Hitung mundur 30 menit menyusul. Saat hitungan mundur dimulai, kompetisi antara Yiyun dan pembawa berita wanita lainnya resmi dimulai. Setelah Wang Peipei melihat dimulainya permainan, dia hanya menyapa penonton, lalu mulai bernyanyi. Dan pemirsa di ruang siaran langsung Yiyun melihat bahwa Yiyun sudah lama tidak muncul, dan mereka semua mulai mengirimkan layar peluru menanyakan mengapa Yiyun tidak memulai siaran. Dewi Yi, permainan sudah dimulai, kenapa kamu tidak memulai siarannya? Apakah Dewi Yi sudah mandi? Dewi Yi, meskipun kamu akan mandi, ingatlah untuk menyalakan kamera, kalau tidak kita akan kalah hari ini. Atas rentetan serangan tersebut, netizen pun mulai bercanda.
Namun selain ejekan tersebut, ada juga beberapa suara sumbang. Hehe, bukankah pembawa beritanya terlalu jelek, jadi dia tidak berani memulai siarannya? Benar, pembawa acara pasti takut memulai siaran karena takut dengan keluarga kita Pepe. Yiyun, cepat keluar. Jangan khawatir, kami tidak akan menertawakanmu meskipun kamu kalah hari ini. Inilah fans Wang Peipei yang datang untuk mengejek Yiyun. Setelah melihat bullet screen ini, ekspresi Yiyun tiba-tiba menjadi jelek, dia menatap dan memarahi, bajingan, kamu berani mengatakan bahwa adikku tidak siaran langsung karena dia jelek, bocah Sanders, kamu bilang adikku adalah aku. Apakah itu jelek? Tidak, tidak jelek. Fendi Sanders membeku sejenak, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak jelek, lalu mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat kirim layar peluru untuk memarahi mereka demi aku, dan memarahi mereka selama 18 generasi nenek moyang mereka. Yiyun menunjuk ke layar komputer dan berteriak. Kakak perempuan, ada begitu banyak orang di sisi lain, bagaimana aku bisa memarahimu sendirian? Dan mengapa kamu tidak memulai siaran langsung? Fendi Sanders bertanya pada Yiyun tanpa berkata-kata. Saya tidak ingin siaran langsung karena saya tidak ingin penggemar saya mengeluarkan uang. Jika saya memulai siaran langsung sekarang, seseorang akan memberi saya hadiah, tetapi saya tidak bisa menang hari ini. Bukankah semua uang punya pada akhirnya dikumpulkan oleh platform? Saya tidak ingin mereka menghasilkan uang. Jawab Yiyun dengan mulut melengkung. Fendi Sanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Yiyun, dan kemudian berkata dengan lembut, aku tidak menyangka kamu cukup pintar. Itu benar, aku tidak ingin mengambil satu sen pun dari penggemarku. Yiyun tersenyum puas, lalu melanjutkan, lupakan saja, sebaiknya aku matikan komputer, ayo main game, bisakah kamu bermain King Pesticide? Tidak akan. Fendi Sanders menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau makan ayam? Yiyun terus bertanya. Tidak juga. Fendi Sanders terus menggelengkan kepalanya. Saudaraku, apakah kamu seorang pelajar? Kamu bahkan tidak bisa bermain pestisida ayam dan raja. Yiyun memandang Fendi Sanders di depannya dan berkata tanpa berkata-kata. Ponselku sebelumnya sangat buruk sehingga aku bahkan tidak bisa mengunduh WeChat, jadi aku tidak pandai memainkan game-game itu kalian. Fendi Sanders menjelaskan dengan sedikit malu. Jadi begitu, tidak apa-apa, aku akan mengajarimu cara bermain. Sambil berbicara, Yiyun mengeluarkan ponselnya untuk mengajari Fendi Sanders cara bermain game. Berdengung. Namun saat ini, ponsel Yiyun berdering lagi. Saudari Zhao, ada apa? Yiyun menghubungkan telepon secara langsung, dan bertanya dengan nada tak berdaya. Xiaoyun, permainannya sudah dimulai, kenapa kamu tidak pergi ke siaran langsung? Apa yang kamu lakukan? Pihak lain bertanya dengan penuh semangat. Saudari Zhao, bukankah aku sudah memberitahumu? Tidak mungkin bagiku memenangkan Wang Peipei, jadi aku menyerah saja. Jawab Yiyun ringan. Kalau kamu tidak masuk 3 besar kompetisi PK, peran wanita nomor 1 itu bukan milikmu. Apa kamu tidak mau melepaskan kesempatan berakting di web drama? Saudari Zhao bertanya dengan keras. Apa? Ekspresi wajah Yiyun langsung berubah setelah mendengar ini, dan dia berteriak dengan nada yang sangat bersemangat. Saudari Zhao, kamu tidak bercanda, kan? Yiyun tergagap dan bertanya sambil memegang telepon.